Oke, selamat malam Bunda. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gimana nih Bunda? Hari-hari terakhir menjelang pemilu nih Bunda. Ya, Keadaannya sehat Bunda? alhamdulillah harus disehati. Biarpun letih, capek, pasti harus sehat. Hanya karena ya ini pesta demokrasi, ya kita membuktikan sebagai anak bangsa. Salah satu dalam pemilihan ini kita harus memilih salah satu dari paslon ya. Itu tadi. Jadi gini Bunda, mengingatkan sebentar lagi nih adanya pesta demokrasi di Indonesia Bunda ya. Pemilihan umum ya, tanggal Pemilihan 14. umum Bunda, ya memilih wakil rakyat dan bahkan kita memilih Presiden. Jadi pertanyaan Bunda, pertanyaan dari kami ini Bunda, mengingatkan beberapa bulan belakangan ini kan Bunda begitu getol kan seluruh Indonesia memperjuangkan mendirikan bahkan pecinta Prabowo Gibran nih Bunda. Itu maksud dan tujuan latar belakang itu apa Bunda kalau boleh tahu Bunda? Mungkin kawan-kawan di sini banyak tahu Bunda ya. Oke, Ya, ini Bunda. pertanyaan bagus ini. Kenapa Bunda Indah itu melakukan seperti ini? Apalagi banyak yang mengatakan saya ini kan ketua majelis taklim. Sudah nggak wajar saya melakukan ini. Ya, tapi kita bicara kecintaan. Kenapa seorang Bunda Indah ini terlalu getol, tidak pernah ada lelah, tidak merasa takut rugi, berkorban ya terhadap seorang Bapak Prabowo Subianto. Ini dia jawaban hari ini. Bunda jawab pernah. Karena ini pas pada tanggal 10. Hari ini hari terakhir dari kampanye kita ya. Kita tadi bergerak. Kebetulan Bunda tadi malam baru sampai Medan. Ya, harusnya Bunda berada di Stadion Soekarno ya. Stadion GBK ya, Gelora Bung Karno. Nah, tapi kita bagi tugas sama tim saya, tim pencinta Prabowo kita turun ke lapangan juga hari ini di GBK. Ya, pada pukul dari jam 8 pagi mereka sudah ada di Gelora Bung Karno. Nah, saya kembali ke Sumatera Utara hanya untuk melakukan gebrakan terakhir karena saya melihat di Sumut ini ya sangat sensitif bicara tentang Pilpres apalagi terhadap 02. Ya, banyak beranggapan itu tadi. Saya heran kenapa dulu saya diperangin untuk tidak boleh memilih Pak Jokowi di 2019. Nah, saya bukan tidak mau memilih Pak Prabowo karena memang waktunya Pak Jokowi untuk melanjutkan 2 periode. Nah, setelah 2024 sekarang saya memilih Pak Prabowo Subianto karena saya bersama beliau itu waktu terbentuk tim pencinta Prabowo ini dari 2014. Ya, sampai sekarang tidak lain adalah untuk Pak Prabowo Subianto. Nah, kenapa saya ini bergerak tidak pernah berhenti, malah kadang-kadang emosional saya agak sedikit tinggi. Banyak orang bertanya kenapa Bunda seperti itu. Yang tadinya Bunda itu nggak pernah mau dengar musik ya. Rumah saya aja nggak pernah ada musik. Tapi gara-gara gemoy ya saya terpanggil. Kenapa terpanggil? Kenapa ya harus gemoy? Artinya itu bicara karakter. Ya, mungkin itu sebagai lambang sosok seorangnya Pak Prabowo yang dikatakan sudah dengan usia seperti itu, tapi dia masih semangat, juangnya sangat tinggi. Ya, dan kenapa seorang Bunda Indah itu sangat simpati dan mendukung beliau tanpa ada kepentingan apapun? Salah satu adalah beliau orang ikhlas. Banyak orang mengkhianatin dia, banyak orang memfitnah dia. Yang itu yang Bunda tidak kuat. Bunda turun gunung, pasang badan untuk Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Bunda yakin ketulusan Bunda, doa Bunda itu yakin Bunda. Insya Allah makbul. Beda kalau punya kepentingan saya dengan Pak Prabowo, bisa jadi doa saya nggak makbul ya. Tapi karena saya tidak punya kepentingan apapun terhadap Pak Prabowo Subianto, saya yakin doa saya makbul. Ya, apalagi sudah waktunya memang seorang yang jiwa satria seperti Pak Prabowo ini harus duduk di kursi presiden di 2024 bersama Mas Gibran yang masih muda. Itu yang saya lihat. Ya, pasti banyak pembelajaran yang akan beliau berikan kepada Mas Gibran yang masih muda. Yaitu tadi nak, Bunda sangat bangga kepada Pak Prabowo. Ya, saya membuktikan kepada bangsa ini yang tadinya sampai 212 itu ada karena seorang sosok Bapak Prabowo Subianto di 2019. Tapi kenapa setelah itu Pak Prabowo Subianto ini dianggap orang yang tidak beriman.
Lucu kan? Bicara orang yang tidak beriman. Yang mana sih orang yang beriman itu? Kalau saya melihat yang dikatakan beriman itu adalah Allah yang menilai kita beriman. Tunggu waktu kita kapan dipanggil Allah, kita baru tahu berimankah kita atau tidak. Kalau masih masalah hidup di dunia ini, nggak usah bicara dulu iman. Tapi kita sama-sama untuk mengejar ridho Allah, untuk menjadi orang bertakwa, menyembah Allah dengan cara masing-masing. Nggak perlu dipamerkan kita melakukan sesuatu ibadah itu bersama Allah. Kalau kita mau jadi kekasihnya ya, nggak perlu dipamerkan. Tapi ingat, yang terutama adalah kita itu jangan pengkhianat, ya, jangan suka menzolimin orang, jangan suka berbohong, dan juga jangan memfitnah. Itu aja dulu tunjukkan kepada negara ini dan bangsa ini. Itu tadi yang Bunda kenapa antusias pasang badan ini loh terhadap Pak Prabowo sendiri. Pertanyaan satu lagi boleh Bunda? Hari ini kan ada nih 3 paslon Bunda ya, yang sedang berkampanye di ibu kota. Kampanye terakhir lah katakan seperti itu. Bagaimana tanggapan Bunda terhadap pertama kampanye terakhir mereka, yang ketiga kan mereka banyak nih netizen ini menggembor-gemborkan jumlahnya yang banyak, seolah-olah menandakan itulah bakalan menangkan gitu. Nah di posisi 02 sendiri bagaimana tanggapan Bunda di yang di GBK tadi siang Bunda hari ini? Kalau saya melihat, terima kasih, itu pertanyaan yang bagus dalam situasi politik dari terakhir dari kampanye pada hari ini. Dalam situasi kampanye ya, apalagi hari ini sama pula kampanye dari 01, 02, 03 ya. Saya datang ke Sumut juga berkampanye. Saya lihat di GBK ini luar biasa antusias masyarakat. Saya berkali-kali katakan, bohong orang tidak mendukung Pak Prabowo. Bohong. Kenapa? Dari dulu dia udah dikenal. 2019 kan kita nggak ada nyebut Anies, nggak ada nyebut siapa-siapa. Yang ada adalah Pak Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Jadi saya katakan dua capres ini pun saya yakin mereka tuh tahu karakternya Pak Prabowo, ya. Tapi yang namanya demokrasi, berlomba untuk mendapatkan kursi presiden, sah-sah saja. Mereka saling memberikan negatif kepada sosok lawan politik dia. Ya itu yang saya lihat. Jadi antusias masyarakat, antusias rakyat yang mendukung Pak Prabowo itu melebihi dari perkiraan semula. Saya yakin partai yang tidak mendukung dia akan berbalik kepada beliau. Kalau tidak setengah, ya seperempat nggak apa-apalah. Tapi saya yakin bisa mencapai 70%. Partai yang tidak mendukung dia akan secara diam-diam mendukung Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Ini sudah alam yang akan bergerak. Ya, apa kata orang malaikat Jibril saya nggak tahulah. Yang pasti Prabowo Subianto berada di atas bumi Allah ini, hidup di negara Indonesia. Dia sebagai warga negara yang baik, yang berakhlak. Saya nggak peduli apa fitnah orang terhadapnya. Saya cuma mengharapkan kepada rakyat Indonesia yang menilai dia negatif, kaca diri kita dulu. Jangan memakai kaca yang retak kalau menilai orang. Tapi tanya diri kita, apakah kita sudah baik atau belum. Jangan tuduh orang lain. Apalagi terhadap Pak Prabowo Subianto, kalian tuduh, maka seorang Bunda Indah tidak akan menerima itu. Ya, saya tetap mendukung Pak Prabowo Subianto menjadi presiden. Tiap hari saya berdoa, tiap hari saya berusaha mengajak siapa aja untuk mengikuti jejak Bunda Indah dan mengikuti apa kesukaan Bunda Indah. Salah satu adalah kesukaannya di dalam Pilpres ini untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Satu lagi izin Bunda, pertanyaannya, apa harapan Bunda kepada Pak Prabowo seandainya Pak Prabowo terpilih menjadi presiden 2024 tahun ini? Ini pertanyaan yang bagus. Ya, harapan saya terhadap Bapak Prabowo Subianto ini, saya optimis ya. Saya optimis mengatakan Pak Prabowo pasti menang, insya Allah. Ya, Pak Prabowo akan menang. Dan saya cuma mengharap, karena beliau ini kan memang dari kecil anak orang kaya. Dia punya cita-cita sudah empat kali mau jadi presiden, nggak jadi-jadi. Dia pasti akan melakukan yang terbaik bagi negara ini. Terutama saya mengharapkan Pak Prabowo Subianto yang Bunda sayangin, Bunda banggakan, tolonglah bantu rakyat ini. Ya, angkat derajat mereka secara perlahan-lahan.
bina akhlak mental mereka. Karena begini Pak Prabowo Subianto, negara kita hancur bukan karena ekonomi, tapi karena mental dan akhlak. Insya Allah sosok Bapak bisa menjadi pengayom bagi bangsa ini. Angkat derajat-derajat mereka termasuk masa depan anak bangsa. Ya, masa depan milenial itu ada di tangan Pak Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk merubah sistem akhlak mereka, rangkul milenial ini untuk bisa mencapai cita-cita yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Itu harapan saya karena sekarang ini kan salah satu ekonomi kita ini agak sedikit dikatakan merosot, yaitu tolong dibantu meningkatkan UMKM-nya ya. Juga dibantulah mereka itu mengenai pinjaman-pinjaman untuk meningkatkan para petani ya. Salah satu itu, jangan terlalu banyak impor barang, tapi kita memulailah sesuatu itu seperti zamannya Pak Soeharto kan ada listrik masuk desa, ada petani-petani yang bisa Pak Soeharto dulu angkat sejahterakan para petani. Ya semuanya jadi tidak ada impor barang. Semuanya rakyat merasakan nikmat dari hasil bumi kita sendiri. Itu salah satunya kesejahteraan ini bisa kita tingkatkan. Terakhir boleh Bunda, sekarang untuk apa pesan-pesan Bunda untuk para pemilih muda nih? Ya milenial. Ya pemilih yang sekarang kan banyak pemilih awal ya kan, mungkin ya pengaruh media sosial sekarang banyak. Ya kalau Bunda melihat sebenarnya, coba kasih kesempatan mengenai Gibran ini untuk dia duduk menjadi wakil presiden. Saya rasa tidak keinginan Gibran, tapi ini sudah terjadi adalah kekuasaan Tuhan juga ya, kekuasaan Allah yang mungkin dia terpilih karena itu pilihan yang mungkin akan menjadikan sebagai contoh tauladan ya. Jadi anak-anak bangsa termasuk milenial ini bisa dirangkul, direkrut oleh Gibran itu sendiri untuk supaya menjadi contoh yang terbaik, terutama mental akhlak. Kecerdasan Gibran ini luar biasa saya melihat ya, sampai dia harus menghadapi para guru-gurunya, para lebih senior dia berani untuk menerima tantangan tadi. Itu sebenarnya udah suatu luar biasa ya. Anak-anak seperti Gibran yang masih muda itu biasanya belum apa-apa dia udah nggak mampu untuk menjawab. Tapi Gibran dengan PD-nya, dengan luar biasa itu bisa menjadi contoh bagi milenial. Jangan dikatai orang yang punya cita-cita. Ini kan belum terjadi sama kalian. Kalau itu terjadi sama kalian, ataupun kalian bisa jadi lurah atau wali kota, kan tidak akan mungkin itu harus juga kalian rasakan. Jangan menghina orang lah. Jangan hujat orang. Harusnya didukung Gibran ini. Ya kalau memang nggak suka, nggak usah lah dibicarakan, dijelek-jelekkan ya. Apalagi anak-anak muda sekarang. Masa keluar kata-kata yang nggak bagus kepada sosok calon masa depan bangsa ini seperti Mas Gibran itu sendiri. Ya, semoga Pilpres kali ini ya Bunda mengharapkan tetap pada tanggal 14 tetap aman, kondusif ya. Jangan sampai golput. Datanglah beramai-ramai untuk memilih siapa presiden yang kita rasa yang terbaik itu. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah pikiran negatif, nggak usah menjelek-jelekkan siapapun, karena apapun yang kita jelek-jelekkan itu mungkin itu ditujukan untuk kita sendiri. Setiap apa yang kau anggap itu jelek itu sebenarnya ditundingkan untuk diri kita sendiri. Jadi Bunda bermohon, Indonesia ini milik kita, bukan milik kau dan aku, tapi milik kebersamaan untuk menjaga kelestarian, keamanan, dan kondusif negara kita ini. Kita harus bersama-sama. Terima kasih banyak Bunda atas Terima kasih. Sehat-sehat selalu Bunda. Iya. Bunda juga banyak sekali aktivitas sekali ya. Semoga harapan apa yang Bunda katakan tadi ya tercapai Bunda untuk kebaikan bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih Bunda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.